Jack, assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri, Persija Insight. Menang Jack, 3 poin. Alhamdulillah, ini yang kita tunggu-tunggu. Permainan yang lumayan bagus, hasil yang maksimal di saat yang kita butuhkan. Jadi gue mau coba review sedikit aja, nggak panjang-panjang konten gue kali ini. Gue mau coba review pertandingan tadi melawan Dewa. Banyak kejadian aneh, banyak kejadian lucu, banyak kejadian kontroversi juga, tapi gue akan rangkum yang penting-penting aja. Gue mau langsung aja, tanpa berbasa-basi, karena ini gue upload di tengah-tengah malam, jadi kalau misalkan kalian langsung nonton, nggak terlalu malam nanti selesainya. Jadi pasanglah notifikasi, jadi pas gue upload nanti muncul di di handphone kalian notifikasinya. Loncengnya bunyiin. Oke Jack, jadi gue mau komentarin masalah Thomas Doll. Ini profesor yang selalu gue sebut. Thomas Doll adalah profesornya Persija. Karena apa? Karena kaya akan strategi. Nggak ngeh, tapi memang ini orang banyak banget strateginya. Kadang kita ngelihat kalau Thomas Doll ini selalu berubah-berubah gaya mainnya, berubah formasinya. Nggak formasi tetap itu, tapi gaya mainnya, strateginya maksud gue, penerapan di lapangannya, taktiknya itu selalu berubah-berubah. Bisa jadi dalam satu game itu dia bisa sampai ngerubah 4-5 taktik yang kalau misalkan gue amatin ya. Gue ngeliat di pertandingan kali ini banyak banget taktik yang dia coba pakai. Kayak contohnya di babak ke-1, dia mencoba memakai tempo yang cepat. Cepat banget. Pergerakan dari Persija cepat banget. Serangan-serangannya cepat. Tapi nggak efektif. Kenapa? Mungkin karena lawannya itu bisa menanggulangi itu. Misalkan Firza Andika dipasang untuk menopang permainan cepat. Tapi sayangnya pemain Persija ini masih belum bagus kalau menurut gue dalam permainan cepat. Karena apa? Karena sering lepas bola. Ternyata apa? Ternyata kita di babak 1 kurang perform. Biasa aja permainannya. Di babak kedua, eranya Rezaldi yang dipercaya. Kalau udah Rezaldi masuk, lo ingetin, kalau udah dia masuk, berarti tempo permainan pasti melambat. Nggak mungkin cepat. Jadi, Rezaldi ini nggak punya kecepatan yang bagus kayak Firza Andika. Kekuatannya pun masih kalah sama Firza Andika. Tapi pengatur temponya bagus banget. Dia controlling bolanya, terus pergerakan off the ball-nya bagus banget. Gue sebenarnya mau ngejabarin detail sih, cuman gue nggak mau panjang-panjang di konten kali ini karena gue lagi masih mau menikmati euforia kemenangan. Ya salam, ini keren banget Persija akhirnya 3 poin. Harusnya kita bisa 3 poin di di sistem bubble ini, tapi sayang 1000 sayang nggak bisa kita dapat itu. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik untuk Persija Jakarta. Oke, yang kedua adalah Kudela. Ternyata udah pernah beberapa kali memang, tapi pertandingan kali ini Kudela luar biasa, gila banget. Dipasang jadi pemain tengah dan cocok banget. Cocoknya kenapa? Karena Hanif agak aneh gue ngeliat. Performa dia turun banget. Akhir ini udah 3 pertandingan gue amatin, Hanif kayaknya bermainnya kurang gitu. Terus gak ada lagi yang bisa diandelin. Gak adanya Abimanyu ini bikin pusing kepala. Hanno Behrens pun sampai turun ke belakang untuk ngalirin bola dari back ke depan. Kudela pas lagi jadi back pun dia masih tetap aja ngalirin bola ke depan tanpa lewat dari pemain tengahnya. Jadi pemain tengahnya mungkin Kudela gak percaya bisa ngalirin bola, makanya dia agak maju ke depan. Sampai akhirnya dia ditaruh di tengah, dia gak ditaruh di belakang untuk beberapa saat aja. Tapi sebenarnya bagi gue cocok banget karena dari kontrol bolanya, dari akurasi passingnya, dari shootingnya juga bagus. Dan dia akhirnya bisa menciptakan peluang untuk menjadi penalti. Jadi kalau gue dari waktu itu gue udah selalu ngomong Kudela jangan di back, Kudela taruh aja di tengah. Walaupun dia bagus di back, tapi kita punya back banyak banget. Kita ada Hansamu, walaupun lagi nggak ada sekarang, tapi buat nanti ada Ferrari. Ryuji juga bagus banget tadi mainnya, keren Ryuji. Terus ada banyak lah kita di lini pertahanan, tapi Ryuji ada yang lucu kejadian tuh Ryuji tuh, yang dia banyak yang nyangka, gue juga nggak tahu ya pastinya kayak apa, gue nggak tahu. Tapi kalau menurut gue itu bukan mau diganti dia, tapi dia itu cedera di lapangan, digeser ke pinggir lapangan, terus mau masuk lagi. Bukan dia mau diganti sama pemain yang lain. Kalau gue ngelihat dari layar TV gue, tapi banyak yang nyangka kalau itu pemain, bahkan dari Dewanya itu sampai marah-marah, sampai mengeluarkan jari yang tidak terhormat itu. Gue posting di Instagram gue, rame banget. Terakhir gue lihat udah 400 komen. Seru banget di situ. Jadi mereka menyangka kalau Ryuji ini mau diganti, tapi tiba-tiba masuk lagi ke dalam. Padahal kayaknya nggak seperti itu. Itu yang menurut yang gue lihat. Oke, apalagi poin berikutnya. Ferrari datang
Berpengaruh, sangat berpengaruh. Ferrari datang ke Persija memperkuat lini pertahanan. Keren. Ferrari selalu bagus permainannya, tenang, luar biasa. Terus apa lagi? Yang tadi Ryuji udah. Terus ini nih. Permainan Persija menang emang, cuman kayak ada yang kurang. Lu ngerasain kayak gitu nggak? Coba kalau lu ngerasain lo komen di bawah deh. Memang menang tapi kayak ada yang ngeganjel gitu. Nggak bener-bener menang tuh bukan, kalau gua harapannya ya misalkan 3-0, 2-0 yang menang tuh bener-bener kita menang gitu. Bukan menang berkat perjuangan yang keras, karena lawan kita juga bukan lawan Persebaya, bukan lawan Persib, bukan lawan Arema atau Bali. Kita lawan Dewa. Nggak seharusnya kita tipis-tipisan kita deg-degan sampai menit akhir. Harusnya kita di menit 70 kita udah tenang. Normalnya sih kayak gitu kalau untuk tim sekelas Persija. Tapi kali ini enggak. Jadi menang, girang, tapi nggak sepenuhnya sempurna. Kalau gue pandangannya kayak gitu. Toncip masuk, biasa aja karena dia nggak banyak kesempatan juga. Nggak ada pengaruhnya untuk pertandingan tadi. Jadi ya banyak yang komen dibilang cuma lari-larian doang. Ya karena menit bermainnya juga nggak banyak sih menurut gue. Oke, terus poin apa lagi yang udah gue catat? Mainnya nggak ngotot. Kan kalau kita jadi penonton nih kita pengennya ngelihat tuh pemain kayak pengen menang gitu, ngerti nggak lo? Gue nggak ngelihat itu. Gue ngelihat kayaknya nyantai aja, mau menang mau kalah mau seri nggak ada urusan. Kayak begitu gue ngelihatnya. Maksud gue mau ngelihat, mau nonton Persija itu yang lu kayak nonton Piala Dunia di menit anggap deh di menit 80. Itu ngototnya pengen menang tuh kayak final Piala Dunia kemarin Argentina Prancis. Lu ngelihat pemain bola yang terngotot di situ tuh. Bener-bener berjuang. Kayaknya Persija santai aja gitu. Lu mau gol kayak mau nggak kayak begitu kesannya. Tapi padahal nggak mungkin begitu. Tapi kesannya seperti itu gitu yang gue lihat. Gue pengen tuh ngotot gitu. Lu tuh main gitu. Macan tuh garang bukan pletat. Gue enek ngeliat deh. Tapi bagus, udah bisa menghasilkan. Soalnya lawannya Dewa. Kalau lawannya sekelas Persib gitu, ya menang tipis girang. Tapi ini lawan Dewa menang tipis, rasanya bukan Persija banget gitu. Oke, yang berikutnya apa lagi? Kritik gue terakhir nih, ini terakhir. Kritik gue ke Persija adalah kalau misalkan bukan ke Persija ya, ke keumuman pemain bola. Ini untuk global, tapi khusus untuk Persija. Kalau misalkan lo mau buang waktu, jangan jatuh di lapangan, pura-pura cedera, leha-leha kayak gitu. Gue enek liatnya. Bayangin, gue aja yang pendukungnya itu kesel ngelihatnya, apalagi musuhnya. Bahkan sampai Neil Maizer kalau nggak salah sampai tidur-tiduran kalau nggak salah gue lihat tuh. Kesel memang pasti, karena lo masih bisa berjuang di 2-3 menit. Di sepak bola itu 1 menit masih bisa masih ada kemungkinan berpeluang gitu. Tapi ini pemain Persija jatuh lagi. Nggak apa-apa, kita harus objektif dalam menilai. Yang fakta-fakta yang terjadi omongin sama gue. Nggak harus ditutup-tutupin. Karena gue sendiri kesel gitu. Jadi gue mesti mencurahkan. Kenapa leha-leha gitu? Kenapa nggak lo main yang elegan? Itu membuang waktu. Yang elegan adalah lo main ball posisi. Lo nyerang pelan-pelan, passing 1-2, tapi nyerang gitu. Nggak cuman lo main posisi oper-operan di belakang. Itu nggak elegan. Kalau gue bilang nggak fair play, nggak sportif lah kalau kayak gitu. Tapi mungkin pemain Persija kapok. Jadi dia pengen mendingan gue pura-pura sakit daripada gue kegolan menit akhir lagi dimarah-marahin sama anak-anak Jackmania. Tapi anak-anak Jackmania itu kalau ngomel efektif banget. Dihajar pemain asingnya semua. Dibilang mahal tapi nggak berkualitas. Ternyata Helal 2 gol, Hannoveran 1 gol, Kudela menyebabkan penalti. Dijawab sudah. Oke Jack, sekian dulu. Karena gue bikin video ini udah tengah malam, langsung gue upload. Jadi editingnya nggak ada. Walaupun gue emang sebenarnya males ngedit, tapi ya gitulah. Oke deh. Sekian dulu dari gue, udah nggak ada catatan lagi. Mungkin besok gue akan analisa lebih dalam lagi apa yang terjadi di pertandingan tadi dan pertandingan berikutnya, terakhir di sistem bubble kalau nggak salah. Mudah-mudahan 3 poin lagi. Oke, setelah itu baru kita bisa nonton ke stadion. Itu yang gue tunggu-tunggu. Gila, luar biasa. Oke Jack, jadi sekian dulu dari gue. Gue Persija, gue champions.